Roma pasal 4. Teladan Abraham. Lalu, apa yang akan kita katakan tentang yang Abraham nenek moyang jasmani kita temukan dalam hal hukum Taurat ini? Jika Abraham dianggap benar karena perbuatannya, ia mempunyai sesuatu untuk dibanggakan, tetapi bukan di hadapan Allah. Apa yang dikatakan oleh kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikanlah, untuk seorang yang bekerja, maka upahnya tidak disebut sebagai hadiah, tetapi sebagai hak yang pantas diterimanya. Tetapi seorang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Allah yang sanggup membenarkan orang jahat, maka kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Daud juga mengatakan hal yang sama mengenai hal ini. Menurutnya, orang yang berbahagia adalah orang yang diterima Allah sebagai orang benar, bukan karena perbuatan yang ia lakukan. Berbahagialah orang yang pelanggaran-pelanggarannya diampuni dan yang dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Apakah berkat ini hanya untuk orang-orang bersunat, atau juga untuk orang-orang yang tidak bersunat? Sebab kami berkata, keyakinan Abraham kepada Allah diperhitungkan sebagai kebenaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah hal itu terjadi ketika Abraham disunat atau sebelum disunat? Bukan sesudah disunat, melainkan sebelum disunat. Abraham menerima tanda sunat sebagai meterai kebenaran yang ia dapatkan karena keyakinannya kepada Allah yang ia miliki sebelum ia disunat. Dengan begitu, Abraham menjadi bapa bagi semua orang percaya ketika mereka belum disunat, supaya kebenaran itu juga diperhitungkan kepada mereka. Abraham juga adalah bapa dari orang-orang bersunat. Mereka bukan hanya disunat, tetapi mereka juga hidup sesuai dengan keyakinan yang dipunyai Abraham sebelum disunat. Abraham menerima janji Allah melalui keyakinannya kepada Allah. Janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan menjadi ahli waris dari dunia, tidak datang melalui hukum Taurat, tetapi melalui kebenaran akan keyakinannya kepada Allah. Sebab, kalau mereka yang memiliki hukum Taurat adalah ahli waris, maka keyakinan kita kepada Allah menjadi sia-sia, dan perjanjian itu kosong belaka. Sebab hukum Taurat mendatangkan murka, tetapi jika hukum Taurat tidak ada pula pelanggaran. Untuk alasan inilah, kita mendapat janji Allah karena keyakinan kita kepadanya. Sebab, janji itu didasarkan pada anugerah dan menjadi jaminan bagi semua keturunan Abraham. Janji itu bukan hanya untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi juga untuk orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah seperti Abraham. Sebab, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti yang ditulis dalam kitab suci, Aku telah menjadikanmu bapa dari banyak bangsa, di hadapan Allah yang Abraham percaya. Abraham percaya pada Allah yang memberi hidup kepada orang mati dan yang berfirman untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ketika tidak mungkin berharap, Abraham dalam pengharapannya percaya akan mempunyai anak dan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Hal itu terjadi seperti dikatakan Allah kepada Abraham, maka engkau akan mempunyai banyak keturunan. Saat itu Abraham sudah berumur hampir 100 tahun. Ia sudah terlalu tua untuk mempunyai anak, dan rahim Sarah juga sudah tertutup. Abraham tahu keadaan ini, tetapi keyakinannya kepada Allah tidak membuatnya menjadi lemah. Abraham tidak pernah meragukan janji Allah. Sebaliknya, Abraham semakin kuat dalam keyakinannya kepada Allah dan ia memuliakan Allah. Abraham yakin sepenuhnya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang telah ia janjikan. Allah memperhitungkan keyakinan Abraham itu sebagai kebenaran. Kata-kata memperhitungkan kepadanya tidak ditulis hanya untuk Abraham.
kata-kata itu ditulis juga untuk kita. Allah juga akan menerima kita karena kita percaya kepada Allah yang sudah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari kematian. Yesus telah diserahkan untuk mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan Yesus telah dibangkitkan dari kematian supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah.